Nah, karena kalau panahan itu kan ciri khasnya adalah harus punya busur sendiri. Ya tips and triknya kalau untuk mau jago sering latihan. Sering latihan. Wah, luar biasa pokoknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Break Presisi kali ini, perkenalkan saya host Anda atau siapapun kalian di malam hari, siang hari, ataupun pagi hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Novel dari SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Dan di sini, di Break Presisi ini, kita bersama salah satu narasumber, yaitu seorang pemanah sepertinya ya, yaitu dengan Kakak Amiril. Kakak Amiril boleh perkenalkan diri? Ya, oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amiril. Bidang saya ya pelatih panahan. Pelatih panahan Pertama ya? di SD Muhammadiyah 2810. SD Muhammadiyah 28. Iya, Oke. betul. Kakak Amiril umurnya berapa kalau boleh tahu? Untuk umur lahiran 98, 98, berarti 26 lah. 26. Iya. Masih muda ya? Ya masih muda, alhamdulillah. Oke. Kakak Amiril, kalau boleh tahu, Kakak Amiril ngajar panah ini dari umur berapa sih, Kak? Minatnya Kakak bener-bener dari awal. Gini, sebetulnya kalau untuk dunia panahan ya, Ya. dunia panahan itu saya kenal itu sejak 2018-an. 2018 berarti 2018-an. sekitar 6 tahun yang lalu ya, Pak? Ya, 2018 itu saya itu dulu kenal panahan itu karena iseng. Karena ada teman saya yang guru Al-Quran juga kan di daerah Serengseng, itu ngajar panahan tuh, ngajak saya. Kemudian tertarik lah tuh main busur kan, beli busur segala macam. Nah, nyoba sampai akhirnya saya bisa mendirikan klub sendiri. Klubnya itu di mana nih, Kak? Klubnya kebetulan di Muhammadiyah. Gitu. Jadi perjuangannya dulu itu buat masuk ke Muhammadiyah itu ya saya benar-benar dari nol. Kemudian juga alhamdulillahnya banget sih itu kemarin dari segi peralatan itu masih disupport, dipinjemin sama coach saya yang di Serengseng itu. Oke. Jadi mulai itu dipinjemin ya kan. Nah, terus cobalah saya memberanikan diri walaupun tanpa izin gitu kan ya. Tanpa izin kita coba beranikan diri, latihan di Muhammadiyah terutama. Terus kita, karena kebetulan kan saya juga guru SD. Ya kan, guru SD sini, SD Muhammadiyah 28. Nah, saya punya keinginan nih, coba tes dulu sama anak-anak muridnya, siapa yang mau tuh. Ini belum jadi eskul, masih sifatnya itu umum. Gitu, sifatnya. Berarti yang mau ikut gitu. Betul. Karena dulu namanya bukan Modela Archery. Dulu itu saya bawa namanya itu pakai nama yang punya coach saya, yaitu AAC. AAC itu apa? Al Jauhar Archery Club. Oh, oke. Itu ranahnya ke Jakarta Barat, gitu kan, karena memang di wilayah sana kan. Nah, terus sampai ke sini di Muhammadiyah, saya coba beranikan diri. Mulai dari anak-anak sekolahnya, dan kebetulan juga saya dulu kan IPM juga, kita masukin ke IPM-nya. Gitu. Sampai kita di cabangnya, terutama cabang, kita buat tuh olahraga panahannya. Tuh, sampai sekarang alhamdulillah di SD saya bisa berkembang, bisa membuat klubnya itu menjadi Modela Archery. Modela Archery seperti yang di belakang ini ya? Iya, betul. Ini ini peralatan-peralatan itu benar-benar perjuangan dari klubnya sendiri, bukan dari bantuan dari sekolah ataupun apapun itu. Berarti jadi, dari siswa. Oke. Dari atlet-atlet anggota-anggotanya lah, karena kan memang ada uang kas ya. Kita coba buat. Tadi aku pernah lihat tuh, Kak, sekitar di internet itu, katanya itu panahan itu olahraga Nabi, ya benar, Kak? Ya, betul. Memang kan kalau olahraga sunnah Nabi itu kan ada 3. Apa aja tuh, Kak? Berenang, kemudian berkuda, sama memanah. Nah, dari 3 olahraga ini ya itu harus
semarakan lah, adakan dengan sunnah Rasul juga. Oke. Itu makanya saya mau berkecimpung di dunia panahan itu ya itu, karena salah satunya adalah Sunnah. sunnah Nabi. Itu panahan yang gini, yang gitu Iya, kan? karena memang panahan itu beda-beda sih, ada apa jenisnya. Gitu. Yang pertama itu kayak standar nasional, apa standar bow. Standar busurnya itu busur standar itu kayak yang ada di belakang ini busur standar. Itu ada lagi nanti yang horse bow, itu memang khusus buat yang memanah sambil berkuda. Kemudian ada juga nanti yang crossbow, itu yang buat berburu, tembakan itu ya? Kayak tembakan. Ada juga yang recurve, pompon, banyak jenis-jenisnya panahan itu. Bukan sekedar ya kalau zaman Nabi mah kan kayak dari bambu ya kan, terus ada itunya kan. Nah, kalau sekarang di dunia panahan itu, di dunia itu banyak sekali jenisnya. Aku juga sedikit berminat nih, karena kan sunnah Rasul. Aku juga orang Islam tentunya. Sunnah Rasul. Aku pengen deh, Kak. Kira-kira panahan yang cocok buat aku tuh kayak gimana? Kalau untuk pemula, itu kami menyarankan kepada atlet-atlet kita itu yang standar bow. Standar bow. Ya, jadi ya model-model seperti ini itu yang cocok untuk pemula. Karena kalau yang horse bow itu perlu latihan khusus juga. Terus juga kalau yang lain-lainnya itu LBS-nya itu tinggi-tinggi rata-rata. LBS itu apa, Pak? LBS itu kekuatan tarikan. Jadi dalam panahan itu ada kekuatan tarikan busurnya, kan itu kan ada busur itu kan melengkung ya. Nah, itu ada hitungannya sebetulnya. Baik itu dari 10 LBS, nanti lama-lama semakin jauh ya harus semakin tinggi LBS-nya. Oke, jadi teman-teman yang mau nyoba panahan bisa di start di berapa, Kak? Standarnya untuk pemula sekitar 20-an. 20 LBS, teman-teman. Kalau anak-anak, usia anak-anak SD itu ya paling 15 atau enggak 10. Oke, tadi kita dimulainya itu buat pemula 10 sampai 15. Iya, 10, 15 gitu. Jadi teman-teman yang mau nyoba panahan yang ini nih, itu bisa di 10 sampai 15 LBS. LBS, betul. Oke, Kak. Jadi itu buat pemula ya? Iya. Oke. Saya mau nanya lagi nih, Kak. Bagaimana pertama kali Kak Miril tuh rasanya mengenal panahan tuh kayak gimana? Pertama kali ya? Iya. Ya, pertama kali saya kecimpung di dunia panahan, awalnya cuman sekedar olahraga. Tapi lama-kelamaan setelah saya sudah klik dengan panahan ini, dengan berbagai macam kayak udah ngikut perlombaan, ya kan, ngirim anak atlet-atlet dari Modela gitu kan. Terus juga sampai sekarang juga kita sudah dikenal klub-klub lain. Nah, itu rasanya itu ya udah sangat bangga banget. Karena kalau kita flashback ke belakang, saya mendirikan atau mencetuskan itu panahan di Muhammadiyah Cipulir ini tuh perjuangannya luar biasa. Mulai dari target bantalannya itu dibuat bareng-bareng waktu sama anak IPM, ya kan, masih yang kecil. Terus masalah busurnya juga masih pinjam, belum beli. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, sekarang kita udah punya bantalan yang seperti di belakang itu, sudah hampir 8 bantalan. Cuma buat latihan tuh? Untuk latihan gitu. Jadi kita latihan itu ada di indoor itu bisa di aula, sama di outdoor. Outdoor kayak gini ya? Ini outdoor gitu. Makanya sampai ada yang nyetuk, kita kan belum punya gudang. Itulah gudang dibuat, cari gudang, jangan di ruang guru kan. Saya kan guru, yang di ruang guru. Jadi banyak barang-barang kita di sana. Jadi ya alhamdulillahnya sekarang udah mulai dapat gudang walaupun kecil. Buat taruh panahan itu segala macam ya. Iya, betul. Tadi kan udah bangga nih. Itu kakak punya motivasi nggak sih buat ngelanjutin terus-menerus itu? Wah, target saya kalau untuk motivasi itu ada pastinya. Ada. Target saya Modela Archery Club ini itu akan menjadi klub yang membawa nama Muhammadiyah di Cipulir. Berarti. Karena alhamdulillah nih mulai sekarang nih, mulai tahun ini, insya Allah kita sudah terdaftar di klub Jakarta Selatan.
Oke. Jadi udah masuk ke Perpani Jaksel, dan insya Allah besok juga saya diundang tuh di tanggal 20 itu untuk musyawarah kota untuk memilih ketua Perpaninya lagi. Jadi kan itu adalah langkah awal saya tuh. Langkah awal kami di Model CD Club ini bisa mengembangkan lagi lebih ke jenjang yang lebih serius lagi. Itu cita-cita saya seperti itu. Sampai nasional intinya. Kalau untuk nasional, alhamdulillah kita juga kemarin udah udah mewakili di tingkat ini ya, di nasional udah ada. Udah ada. Iya, cuman belum nasional memang ini ya, baru sekedar antar kota. Oke. Itu. Oh ya, kakak kan tadi sempat melakukan perjuangan yang lumayan berat ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana cara kakak ngenalin ke anak sini, ke orang-orang masyarakat, panahan tuh kayak gimana? Kakak cara ngenalinnya gimana tuh, Kak? Ya cara ngenalinnya dengan latihan, terus juga kita promosi buat video-video konten. Terus juga kita sering-sering ngeser lomba. Sekarang alhamdulillah saya udah dapat sering banget info-info lomba ya kan, karena udah banyak kenalan coach kan, pelatih yang lainnya udah sharing-sharing, dan alhamdulillahnya juga kita disupport penuh yang ingin memang dia serius untuk bermain panahan. Karena kalau panahan itu kan ciri khasnya adalah harus punya busur sendiri. Harus punya busur sendiri. Punya. Kenapa? Karena kalau kita bermain panahan, busurnya gonta-ganti, itu nggak akan klik sama diri kita. Nggak dapet feel-nya. Makanya harus kita kenalin dulu busurnya, kemudian juga cocok apa enggak, terus juga dengan jarak yang kita tempuh itu cocok apa enggak itu. Tuh. Itu kayak main panahan itu ada tips and triknya nggak sih, Kak? Biar cepet jago gitu. Ya tips and triknya kalau untuk mau jago sering latihan konsistensi ya. Karena di panahan itu naik turun sebetulnya. Jadi kalau hari ini latihan bagus, besok turun lagi wajar. Karena yang dilatih bukan sekedar tarikan ototnya terus poinnya, bukan, tapi melatih konsisten, melatih kesabaran, dan melatih mentalnya itu ya kayak kehidupan aja gitu, harus sabar, harus konsisten, istiqomah yang susah. Oke. Itu kan tadi ada beberapa ada yang namanya konsistensi. Itu kayak kita hidup secara biasa ya. Oke. Jadi selanjut itu kakak pernah ngirim anak tuh prestasinya apa aja tuh, Kak? Wah, alhamdulillah banget. Kalau sebagai coach nih. Makanya itu saya udah bangga banget. Saya diriin Model Archery ini. Udah 2 tahun ini setelah COVID. Setelah COVID, saya mengirimkan anak-anak lomba dari awalnya busurnya dipinjemin segala macam, terus sampai anak-anak itu udah punya busur sendiri. Pertama kali saya dapat juara itu di juara 2 tingkat kota di Tangerang, itu di tahun 2021 gitu. Berarti pasca COVID tuh ya? 2022 ya, 2022 itu pasca COVID. Terus kemarin alhamdulillah itu yang pertama tuh. Terus yang kedua ada juga kita juara 3 juara 3 kualifikasi. Itu di Bintaro waktu itu kita Bintaro festival ya kan, Bintaro Archery. Terus nanti ada lagi yang paling saya bangga banget adalah ketika kita lomba di Gor Ciracas. Itu tingkatnya skala nasional. Itu kita mendapat juara 1. Itu persiapannya hanya 2 minggu. Saya pas lagi liburan sekolah, itu pas liburan sekolah, kita genjot anaknya. Geber tuh ya? Kita geber terus. Karena sempat dulu itu diremehkan. Ya, nyari eskul yang gampang-gampang aja dapat juaranya. Dari situ tuh kita termotivasi. Ayo, bismillah, target nih juara. Kita kasih tahu nih mereka nih. Iya. Pas sampai situ dapat juara 1
itu Ya. lawannya setara semua. Karena Kalau kalau boleh kalau tahu kita, itu- kalau kita tahu lomba panah itu memang ketat. Oke. Karena pertama dari kualifikasi. Kualifikasi diambil 16 besar. Oke. Dari 16 besar diadu lagi. Jadi 8 besar. 8 besar. Dari 8 besar diadu lagi jadi 4 besar. Nah, dari 4 besar jadi 2. diadu masuk final langsung selesai. Jadi ada sekitar 4 tahap. 4 tahap ya. Jadi fisiknya benar-benar harus dijaga. Harus dikuatin mentalnya juga. Jadi nggak main-main, bukan sekedar dapat juara udah enggak. Perjuangannya itu sampai dak-dik-diknya. Enggak cuma sepele gitu doang ya. Enggak tahu kayak mau tahu stuck menang gitu, bukan gitu ya, Kak. Iya, jadi kita makanya tuh. Nah, dari situ tuh mulai tuh anak-anak termotivasi. Kita ikut lomba lagi di Ligas kemarin, baru bulan-bulan kemarin dapat juara lagi, juara 3 sama juara 3 lima sama juara 4. Udah. Yang tadi juara 1 itu Putri. Namanya siapa tuh, Pak? Namanya Rakila Hanifah Zahra. Kelas berapa tuh dia? Itu sekarang kelas 6. Dia dulu pas juaranya itu pas kenaikan mau kelas 6. Iya. Oke, Kak. Di segmen break presisi ini kan Kakak sebagai coach panahan di Muhammadiyah ya. Harapan Kakak buat panahan di Muhammadiyah ini, harapan Kakak apa gitu? Harapan saya ya saya maunya model archery club itu bisa menggaung dimanapun gitu, udah dikenal. Nah, sekarang kan udah mulai itu dan harapan saya juga saya bisa ikut sertifikasi pelatih karena saat ini belum bersertifikat. Belum dapat sertifikat. Padahal sedang ngajak lomba anak-anak. Iya, belum. Kita juga belajar masih otodidak. Kita sharing-sharing session sama pelatih-pelatih yang lainnya. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat. Kita terapkan ke atlet kita di Modela dan akhirnya bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi alhamdulillah nih, mudah-mudahan nih kita juga nanti di bulan Desember nanti, awal Desember kita akan mengirimkan atlet kita di Jakarta Utara. Itu kompetisi apa tuh? Jakarta Utara Competition Archery misalnya. Pokoknya di Gor Sunter itu. Sunter ya. Lumayan jauh ya. Betul. Oke, kita sudah sampai di penghujung ya pada segmen break presisi ini. Jadi kita telah mewawancarai salah satu coach panahan di Muhammadiyah Cipulir, yaitu Kakak Amiril, dan ini sudah di penghujung acara ya sebenarnya. Saya Muhammad Ibran Novel dan Kakak Amiril pamit undur diri. Nasrul minallahi wal fatun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ikala. Terima kasih, bye teman-teman.